Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala naharuna minas sha'imin wa layalabana minal qa'imin al-musallimin ar-raki'in as-sajidin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Baik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmatnya kepada kita semua. Sehingga di bulan nan suci ini kita kembali dipertemukan oleh Allah guna untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hitung nikmat Allah itu takkan ada habis-habisnya. Andai kata air laut semuanya yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, pohon-pohonan, ranting-ranting semuanya yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, dan daun-daunan semuanya yang ada di muka bumi ini dijadikan buku, untuk menulis nikmat Allah tersebut tidak akan ada habis-habisnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia telah memberikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kamu semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita termasuk umatnya yang dirindukan olehnya dan bersama-sama beliau membawa kita ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita ingin sepenuhnya mencintai Allah. Kita ingin sepenuhnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Namun selalu saja ada godaan, selalu saja ada ujian, cobaan yang berusaha menggoyahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, di dalam hidup ini kita ingin Allah itu cinta kepada kita. Maka jika kita ingin Allah cinta kepada kita, kita harus lakukan perbuatan ataupun amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu as-salati ala waqtiha, salat pada tepat waktunya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Allah berbicara kepada Muhammad, "Ya Muhammad, hal ta'lam bima yahtasimul mala'ul a'la?" Apakah kamu tahu Muhammad bahwasanya malaikat sedang meributkan sesuatu? Apakah engkau tahu Muhammad? Apa jawab Muhammad? La ya Rabb, tidak ya Allah. Anta alam bizalik, engkau yang tahu itu ya Allah. Ditanya oleh Allah sekali lagi, "Ya Muhammad, hal ta'lam bima yahtasimul mala'ul a'la?" Apakah engkau tahu bahwasanya di langit malaikat sedang meributkan perkara, meributkan sesuatu? Apakah engkau tahu Muhammad? Apa jawab Muhammad? La ya Rabb, anta alam bizalik wa bikulli syai'in wa anta alamul ghuyub. Tidak ya Allah, aku tidak tahu ya Allah, engkau yang tahu itu semua ya Allah. Bahkan engkau tahu apa-apa yang kami tidak ketahui. Ternyata malaikat sedang meributkan 2 perkara, yaitu ibtalahud darajat wal hasanat, derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada hambanya dan kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kepada siapakah derajat yang tinggi ini? Yaitu kepada asbahul wudu ilis sabarat, orang-orang yang khusyuk dalam berwudu. Dan yang kedua ialah ibtalahud darajat wal hasanat, derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada hambanya, kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Kepada siapa kemuliaan yang besar ini? Kepada orang-orang yang sholat pada tepat waktu, kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka Allah letakkan keistimewaan di dalam tersebut. Maka inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama yaitu as-salati ala waqtiha. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa dari hambaku," kata Allah, "dia bertakwa kepadaku, dia sholat, dia puasa, dia pergi haji, pergi umroh, tapi apa? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia masih dicap sebagai anak durhaka. Namun barang siapa dari hambaku," kata Allah, "dia durhaka kepadaku, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak pergi haji, tapi dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia masih dicap sebagai anak yang baik." Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian saya beritahukan dosa besar di antara dosa besar, kata Rasulullah. Salatan qulna, 3 kali Rasulullah mengulangnya. Ternyata yang pertama yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka setelah dosa syirik kepada Allah, dosa yang terbesar yang kedua ialah durhaka kepada orang tua.
Jangan kita lupakan bagaimana Alqamah, seorang yang ahli ibadah. Di masa hidupnya beliau taat kepada Allah. Namun ketika sakaratul maut, beliau tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena durhakanya dia terhadap orang tuanya. Maka ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahu fi suqtul walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu juga terletak pada murka kedua orang tua. Sahabat Baik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah jihad fisabilillah, berjuang di agama Allah, berdakwah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Kita lihat saudara kita yang kemarin di India, di Palestina. Jika kita tidak mampu mengorbankan nyawa kita untuk membantu mereka, setidaknya bantu dengan materi kita. Itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, orang-orang yang sholat pada tepat waktunya. Yang kedua, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Sahabat Baik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita melakukan 3 amalan ini, 3 amalan yang dicintai oleh Allah ini, pasti Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, pasti apapun yang kita pinta, apapun yang kita munajatkan, apapun yang kita berdoa setiap malamnya, insya Allah kalau Allah sudah cinta kepada kita, cinta kepada hambanya, pasti doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Baik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian kultum pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.